Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursamsiah, kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Talaga. Di sini saya akan memaparkan materi biologi kelas 12 semester 1, yaitu tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Di akhir juga saya akan sedikit memaparkan tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Nah, selanjutnya kita mulai dari pembelahan sel mitosis terlebih dahulu. Apa sih yang disebut sel mitosis itu? Yaitu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Sekarang kita ke tahapan yang ada di dalam pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu ada interfase atau disebut juga dengan fase internal. Di dalamnya ada GAP 1, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel nukleus komponen sel dan melakukan metabolisme secara normal. Yang kedua, ada fase sintesis atau bisa dilambangkan dengan huruf S, yaitu terjadi proses replikasi komponen sel dan DNA. Yang ketiga, yaitu ada GAP 2, terjadi replikasi DNA telah selesai dan sel bersiap mengadakan pembelahan. Yang kedua, ada karyokinesis atau bisa disebut juga dengan proses pembelahan nukleus. Di sana ada profase, terjadi kromatin menebal, DNA dikemas menjadi kromosom, sentriol membelah, dan yang terakhir membran inti melebur. Yang kedua yaitu ada metafase, di sana kromosom berjejer di bidang ekuator. Yang ketiga ada anafase, sentromer membelah, lalu lengan kromosom atau kromatin menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase, yaitu kromatin sampai di kutub yang berlawanan. Tahapan yang ketiga yang ada di dalam pembelahan mitosis yaitu ada sitokinesis atau bisa disebut juga dengan proses pembelahan sitoplasma yang terdiri dari ada dua, yaitu ada sitokinesis pada hewan dan ada sitokinesis pada tumbuhan. Perbedaan yang mencoloknya yaitu untuk hewan terjadi pembentukan lempeng sel sementara, sedangkan untuk tumbuhan terjadi pembentukan alur pembelahan. Nah, kita ke tahapan meiosis. Heteropik division berlangsung di sel-sel kelamin atau disebut dengan sel-sel reproduksi yang menghasilkan genom. Nah, mempunyai inti yang haploid dengan jumlah N kromosom. Jumlah sel anakan setengah dari jumlah sel induk. Arti dari 2N atau diploid merupakan 2 genom 2 kromosom. Di tahap meiosis tidak ada hasil pembelahan yang identik. Meiosis 1 dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Dimulai dari profase yang di dalamnya ada leptonema, yaitu kromosom berupa benang kromatin yang kusut. Yang kedua zigonema, yaitu kromosom mengalami 2N. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatin yang sama. Tachinema, kromosom homolog saling mendekatkan diri pada proses sinapsis dan membentuk bipalen aetran. Diplonema, kromosom N yang mengalami sinapsis dapat mengalami pindah silang. Diakinesis, setiap kromosom yang mengalami pindah silang membentuk diad. Lanjut, kita ke metafase. Ciri-cirinya yang pertama, benang spindle berada di sejajar bidang ekuator. Yang kedua, benang spindle dari satu kutub akan mendekat pada salah satu kromosom homolog dari setiap tetrad. Yang ketiga, setiap pasangan kromosom homolog hanya dapat tertarik pada kutub yang berlawanan. Untuk anafase, setiap kromosom dupleks bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, ciri-cirinya terjadi pemisahan kromatin. Nah, selanjutnya tahapan terakhir yang ada dalam meiosis 1 yaitu telofase. Nah,
Ciri yang pertama yaitu kromosom berkumpul pada masing-masing kutub sel. Nah, pada tahapan telopase ini ada proses sitokinesis yang terjadi bersamaan dengan telopase 1 dan menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Nah, selanjutnya kita ke meiosis 2. Dimulai dari telopase 1 ke profase 2, ke metafase 2, ke anafase 2, dan yang terakhir ke telopase 2. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk telopase 1 tadi saya sudah jelaskan pada meiosis 1. Untuk profase 2 yaitu kromatin menebal dan membentuk kromosom. Untuk metafase 2 yaitu kromosom berjajar di bidang ekuator. Untuk anafase 2 yaitu kromatin menuju bidang yang berlawanan. Sedangkan yang terakhir telopase yaitu terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Nah, sebelum saya memaparkan tentang perbedaan mitosis dan meiosis, saya akan memperlihatkan dahulu penampakan dari meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, bisa kita lihat ya, yang paling mencolok untuk meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan. Untuk meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang terakhir nih tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Untuk tujuannya dimulai dari mitosis nih, memperbanyak sel untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Sedangkan untuk meiosis mengurangi jumlah hormon agar regenerasi berikut mempunyai sel dengan kromosom yang tetap. Untuk tempat terjadinya untuk mitosis terlebih dahulu terjadi di sel tubuh, sedangkan untuk meiosis terjadi di sel gamet. Sekarang untuk sel yang membelah, untuk mitosis terlebih dahulu, sel haploid akan terjadi sel haploid juga, sel diploid akan menghasilkan sel diploid juga. Sedangkan untuk meiosis dari sel diploid akan menghasilkan sel haploid. Nah, untuk sifat sel anaknya, untuk mitosis sel anak sama dengan sel induk, sedangkan untuk meiosis sel anak jumlahnya setengah dari jumlah sel induk. Yang terakhir yaitu pembelahan selnya. Untuk mitosis terjadi 1 kali, sedangkan untuk meiosis terjadi 2 kali. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Haji Irmayati SPD yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat mempelajari materi ini dengan lebih kreatif dan mudah dipahami. Sekian video dari saya, semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.